Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Tunisa. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu ilmu penting yang sering bikin orang salah paham dan sering bikin orang bertanya-tanya, kok ada sih hadis yang bertentangan? Bukannya ucapan Nabi itu harusnya konsisten? Kalau hadisnya berbeda, lalu hadis manakah yang benar? Tenang, itu bukan kontradiksi. Itu yang dinamakan ilmu hadis oleh para ulama. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara tuntas. Seperti yang kita ketahui, pada zaman Rasulullah masih hidup, para sahabat bisa langsung bertanya jika ada sesuatu yang tidak dipaham. Dan jika ada ucapan dari Nabi yang bertentangan, para sahabat bisa klarifikasi pada saat itu juga. Tapi setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat menyebar ke berbagai penjuru negara. Ada yang tinggal di Mesir, Kufah, Bashrah, dan lain sebagainya. Masing-masing sahabat meriwayatkan hadis yang mereka dengar langsung dari Nabi dengan keadaan dan situasi tertentu. Karena itu, para ulama generasi setelahnya mengumpulkan hadis-hadis. Mereka menemukan beberapa riwayat yang zohirnya atau lahiriahnya tampak kontradiksi atau berbeda. Contoh gampangnya, ketika kita bertanya kepada dokter, "Dokter, bolehkah saya olahraga?" Dokter akan menjawab, "Boleh, tapi kondisinya jika kalian setelah operasi, tentunya dokter akan bilang, tunggu dulu." Nah, begitu juga dengan konteks hadis Nabi. Nabi berbicara sesuatu sesuai dengan situasi umatnya. Para sahabat membawa hadis-hadis yang mereka hafal karena pengalaman setiap sahabat berbeda-beda, maka hadis yang dibawanya pun akan bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi saat Nabi meriwayatkan hadis kepada para sahabat. Disinilah mulai muncul perbedaan lafal hadis, perbedaan redaksi, dan perbedaan konteks yang tidak diketahui oleh murid dan tabi'in. Akhirnya beberapa hadis akan tampak saling bertentangan dan orang-orang mulai bingung, muncul kebutuhan untuk menyatukan dan menjelaskan kondisi itu sendiri. Nah, disinilah ilmu mukhtalif hadis mulai berkembang pada abad 2 dan abad 3. Lalu, apa sih ilmu mukhtalif hadis itu sendiri? Secara sederhana, ilmu mukhtalif hadis adalah ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang dohirnya atau lahiriahnya tampak berbeda, lalu mencari penjelasan logis dan ilmiah agar keduanya bisa dipahami secara utuh dan tidak bertolak belakang. Ilmu mukhtalif hadis ini sendiri sangat penting karena yang pertama, ilmu mukhtalif hadis ini sendiri dapat melindungi kita dari salah paham tentang hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, menjaga integrasi ajaran agama Islam. Sekarang saat kita menemui hadis yang dohirnya atau lahiriahnya tampak berbeda, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa metode utama yang digunakan untuk menghadapi hadis-hadis yang saling bertentangan. Yang pertama, al-jam'u wa taufiq. Apa sih al-jam'u wa taufiq itu sendiri? Al-jam'u wa taufiq adalah mengkompromikan hadis. Artinya, ketika kita menemui dua hadis yang saling bertentangan, dalam syarat kedua hadis tersebut harus sama-sama kualitasnya. Artinya sama-sama sahih. Tidak boleh antara sahih dan dhaif. Kalau kita menemuinya sahih dan dhaif, tentu jelas kita akan mengambil hadis yang sahih dan meninggalkan yang dhaif. Tapi ketika kedua hadis itu sama-sama sahih, maka langkah pertama kita akan melakukan al-jam'u wa taufiq atau mengkompromikan dua hadis tersebut. Contoh mengkompromikan hadis adalah contoh hadis yang menyebutkan bahwa Nabi menyentuh istri adalah batal, tetapi kemudian muncul hadis lagi yang menyatakan bahwa Nabi mencium istri tapi tetap sholat. Nah, langkah yang pertama kita akan melakukan al-jam'u wa taufiq atau mengkompromikan dua hadis yang lahirnya tampak bertentangan itu. Kesimpulannya dari al-jam'u wa taufiq ini adalah kalau menyentuh dengan syahwat maka batal, kalau menyentuhnya tanpa syahwat maka tidak batal. Langkah yang kedua yaitu an-nasakh wa mansukh. Dari katanya saja sudah jelas an-nasikh wa mansukh, maka ada hadis yang dihapus. Jadi ketika menggunakan metode yang pertama tidak bisa, maka yang kedua menggunakan an-nasakh wa mansukh. Yang ketika dua hadis itu jelas waktunya, maka hadis yang sebelumnya akan dihapus menggunakan hadis yang datang lebih akhir. Contoh hadis yang menggunakan metode nasikh wa mansukh adalah Nabi pernah melarang umatnya untuk ziarah kubur karena ditakutkan pada saat itu umatnya akan terjadi kesalahpahaman. Namun kemudian seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang bahwa ziarah kubur sudah dibolehkan oleh Nabi karena pada sekarang umat-umatnya sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi tidak mungkin akan menjadi kesalahpahaman itu sendiri.
Maka hukum larangan berziarah kubur yang dulu itu dihapuskan dengan hadis yang datang, yakni bahwa sekarang sudah boleh melakukan ziarah kubur. Langkah yang ketiga yakni al-tarjih. Apa sih tarjih itu sendiri? At-tarjih maksudnya adalah menguatkan salah satu hadis. Jika dikompromikan tidak bisa dan jika tidak diketahui waktunya yang jelas, maka akan dilihat lebih kuat sanad, perawi, dan konteksnya yang mana, maka hadis itu yang akan dipilih. Oke, metode yang terakhir yakni tawakuf. Apa sih metode tawakuf itu sendiri? At-tawakuf adalah menunda keputusan. Jika kita sudah melakukan 3 metode itu tadi, yang pertama adalah ajam wa taufik atau mengkompromikan, tetap tidak bisa. Yang kedua, ketika kita akan menggunakan metode naskh wa mansukh tetapi waktunya tidak diketahui jelas, kita sudah menggunakan at-tarjih atau menguatkan salah satu dengan kita melihat lebih kuat dari konteks atau sanad atau perawi juga tidak bisa diketahui, maka langkah yang terakhir yakni kita harus at-tawakuf atau menunda hadis itu. Ulama akan berhenti dulu menunjukkan kehati-hatian dalam berfatwa. Nah teman-teman, dari pembahasan ini kita belajar bahwa hadis yang dohirnya atau lahiriahnya tampak bertentangan sebenarnya tidak selalu benar-benar bertentangan. Islam adalah agama yang kaya akan ilmu dan pemahaman yang mendalam. Kenapa sih kita harus memahami ilmu mutalib ini sendiri? Yang pertama, supaya kita tidak mudah terprovokasi orang yang bilang hadis itu kontradiksi. Yang kedua, supaya kita bijak dalam memahami Islam secara komprehensif. Dan yang ketiga, supaya kita bisa membedakan mana masalah tekstual dan mana yang bisa dijelaskan secara metodologis. Di era media sosial sekarang, seperti yang kita tahu, potongan-potongan hadis sering viral tanpa konteks. Nah, inilah saatnya kita generasi muda, kita semua tidak hanya tahu, tetapi kita juga paham. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.